Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Zahra Sabila Jamjami dengan NIM 11920601020, kemudian rekan saya Yusuf Jailani dengan NIM 11920601119, dan yang terakhir ada Rizka Nuryanti dengan NIM 119206086. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi bimbingan konseling mengenai peran guru dalam pemberian bimbingan dan konseling. Untuk pembahasan yang pertama, yakni tentang definisi guru. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dijelaskan bahwa guru merupakan pendidik profesional yang memiliki tugas untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, serta mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini, pendidikan dasar, kemudian pendidikan menengah dalam pendidikan formal. Nah, selain itu, menurut Nur Jamaluddin, guru diartikan sebagai pendidik atau orang dewasa yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan bimbingan dan bantuan kepada peserta didik dalam rangka mengembangkan jiwa dan tubuh peserta didik secara matang agar dapat berdiri sendiri. Nah, dari kedua definisi tersebut dapat kita ambil bahwa guru itu memang benar-benar memiliki peran penting dalam pemberian bimbingan kepada peserta didik. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai guru sebagai kunci utama dalam pemberian bimbingan. Nah, kalau misalnya kepala sekolah dijadikan sebagai kunci utama dalam organisasi program bimbingan di sekolah, nah, guru dijadikan sebagai tokoh kunci utama dalam pemberian kegiatan-kegiatan bimbingan di dalam sekolah, tentunya di dalam kelas. Nah, karena apa? Karena guru setiap harinya senantiasa berhubungan langsung ataupun berinteraksi langsung dengan murid, sehingga guru memiliki banyak kesempatan untuk mengetahui bagaimana tingkah laku dan kegiatan-kegiatan sehari-harinya yang dilakukan oleh murid. Nah, maka daripada itu, secara tidak langsung guru dapat mengetahui apa saja sikap-sikap yang dimiliki oleh peserta didik, kemudian kelebihan dan kekurangannya, lalu minat bakatnya, kemudian kebutuhan yang diperlukan oleh mereka, lalu bisa saja guru dapat mengetahui mengenai masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, guru sewaktu-waktu bisa memberikan misalnya tes-tes kepada murid yang tujuannya untuk mengetahui hasil belajar mereka, kemudian memberikan sharing kepada murid mengenai misalnya murid mengeluhkan masalah-masalah yang dihadapinya dalam proses belajar, ataupun bisa saja ketika ada murid yang memiliki masalah dengan keluarganya, nah itu bisa guru memberikan informasi tersebut kepada orang tuanya, bisa secara langsung datang ke rumah ataupun via media lainnya. Nah, maka dari itu, karena pendidikan dan kedudukan tersebut, guru berwenang sepenuhnya untuk mempelajari serta memahami murid. Nah, karena itu, guru dijadikan sebagai petugas utama dalam atau petugas pertama di antara petugas-petugas bimbingan lainnya, karena guru berada dalam posisi yang lebih baik untuk mengetahui masalah-masalah sikap-sikap, kemudian kebutuhan murid, dan nantinya bisa secara langsung diberikan bantuan dari guru kepada murid. Oleh karena itu, guru memiliki peranan yang begitu besar yang dapat ditinjau dari arti luas ataupun arti sempit. Untuk peranan guru yang ditinjau dari arti luas ini dibagi menjadi beberapa peran. Yang pertama, guru sebagai ukuran kognitif. Nah, pada umumnya tugas guru adalah mewariskan pengetahuan dan keterampilan-keterampilan kepada peserta didik. Nah, tentunya dalam pewarisan ini harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada di masyarakat
dan juga harus memberi gambaran mengenai contohnya kondisi sosial, kemudian politik, lalu ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, menyikapi hal ini, guru harus mampu memenuhi ukuran kemampuan yang dibutuhkan oleh peserta didik yang nantinya agar peserta didik mendapatkan pendidikan tinggi dan yang tercantum di dalam hasil belajar yang diperoleh oleh mereka. Kemudian peran guru yang kedua yakni sebagai agen moral dan agen politik. Nah, mengapa guru dijadikan sebagai agen moral? Karena pada dasarnya ketika guru bertindak berfungsi untuk mendidik masyarakat. Nah, mendidik dalam hal apa? Misalnya, mendidik masyarakat agar melek huruf, kemudian agar masyarakat bisa membaca, lalu agar masyarakat dapat menulis, dan intinya agar mendapatkan berbagai keterampilan untuk digunakan di lingkungannya. Nah, keterampilan ini dijadikan ataupun dipandang sebagai proses pendidikan moral. Nah, karena apa? Karena ketika masyarakat memiliki pengetahuan dan berbagai keterampilan yang digunakan oleh mereka di lingkungannya, otomatis tindakan-tindakan kriminalitas ataupun penyimpangan-penyimpangan tidak akan terjadi di dalam lingkungan masyarakat. Nah, guru dijadikan sebagai agen politik karena dalam proses penyampaian, guru menyampaikan sikap, kultur, dan tindakan politik masyarakat yang disampaikan oleh guru dalam proses pembelajaran kepada peserta didik, tentunya di dalam kelas. Selanjutnya, peran guru yang ketiga yakni guru sebagai inovator. Nah, semakin hari kemajuan teknologi dan pengetahuan semakin berkembang dengan pesat dan canggih. Nah, otomatis hal ini akan menyebabkan perubahan pemahaman ataupun intelektual dari masyarakat. Nah, oleh karena itu, diperlukan adanya inovasi pendidikan yang baru. Nah, yang memegang tanggung jawab inovasi pendidikan ini adalah guru, karena guru dituntut untuk memberikan gagasan-gagasan baru yang nantinya akan digunakan kepada peserta didik yang diharapkan agar meningkatkan mutu pendidikan. Untuk peran guru ditinjau dari arti luas yang terakhir, yakni guru memegang peranan kooperatif. Dalam melaksanakan tugasnya, guru tidak mungkin melakukannya secara mandiri ataupun mengembangkan kemampuannya secara individual. Pasti guru akan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang menunjangnya. Contohnya, misalnya kerjasama dengan sesama guru tetapi beda mata pelajaran, kemudian dengan konselor, kemudian dengan petugas-petugas sosial, orang tua, dan lain sebagainya. Peranan guru dari aspek sempit, yakni dari proses mengajar. Guru berperan dalam pengorganisasian lingkungan belajar serta fasilitator belajar. Akan tetapi, dalam pengorganisasian lingkungan belajar ini, peran guru dibagi lagi menjadi 6 peran yang lebih spesifik. Untuk peran guru yang pertama, yakni guru sebagai model. Nah, perkembangan peserta didik akan ke arah idealis ataupun kritis tergantung dari peran guru yang memberikan contoh atau yang dijadikan model bagi peserta didik. Oleh karena itu, guru harus memiliki kelebihan, yaitu baik dari kepribadian, kemudian dari pengetahuan, ataupun dari keterampilan. Nah, kelebihan ini terlihat dari bidang-bidang, misalnya intelektual, kemudian emosional, kemudian kebiasaan-kebiasaan yang baik, lalu sikap demokratis, sikap terbuka, dan masih banyak lagi. Nah, keterlibatan antara guru dengan siswa, hal ini terlihat ketika guru memberikan bimbingan yang menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, kemudian menggairahkan para siswa untuk belajar, lalu
memberikan kesempatan kepada siswa agar terlibat dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, untuk peranan guru yang kedua yakni guru sebagai perencana. Nah, dalam hal ini guru berkewajiban mengembangkan tujuan-tujuan perencanaan pendidikan yang menjadi rencana operasional. Nah, dalam perencanaan ini siswa harus semestinya dilibatkan sehingga menjamin adanya relevansinya dengan perkembangan, kemudian kebutuhan, lalu tingkat pengalaman yang mereka dapatkan. Nah, perencanaan ini tentunya harus disesuaikan dengan keadaan masyarakat, kemudian kebiasaan belajar peserta didik, kemudian metode dan materi yang serasi dan yang dipilih oleh guru, dan selain itu masih banyak lagi contohnya. Kemudian peranan guru yang ketiga yakni guru sebagai peramal. Nah, peramal di sini maksudnya tugas guru yakni mengevaluasi belajar peserta didik. Nah, hasil evaluasi ini dapat dijadikan sebagai informasi baik bagi peserta didik ataupun bagi orang tua dan bagi guru tersebut. Karena apa? Karena dari evaluasi ini peserta didik dapat mengetahui sejauh mana dirinya dapat mempelajari sebuah materi atau memahami sebuah materi. Kemudian orang tua dari informasi tersebut dapat mengetahui perkembangan belajar anak-anaknya, dan untuk guru juga hal tersebut bisa dijadikan sebagai tolak ukur apakah proses pembelajarannya dapat berjalan efektif ataupun tidak. Untuk pembahasan peran selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya Yusuf Jailani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Jailani, NIM 11920601119. Pada kesempatan kali ini, saya dari kelompok 10 akan menjelaskan materi mengenai peran guru dalam bimbingan konseling. Saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah disampaikan oleh rekan saya Jahra. Peran guru dalam bimbingan konseling ditinjau secara sempit. Yang pertama, peran guru sebagai model. Yang kedua, peran guru sebagai perencanaan. Lalu, yang ketiga, peran guru sebagai peramal. Nah, peran guru sebagai peramal ini berkaitan dengan tugas mengevaluasi kemajuan siswa. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam suatu evaluasi pasti ada penilaian. Penilaian dalam hal ini memiliki arti penting bagi siswa, orang tua, maupun guru. Arti penting penilaian bagi siswa yakni digunakan untuk mengetahui sejauh mana mereka berhasil dalam proses pembelajaran. Mereka mengetahui kelemahan dan kelebihan yang ada pada dirinya. Lalu untuk orang tua, arti penting penilaian untuk mengetahui kemajuan yang sudah dicapai atau diraih oleh anaknya. Nah, untuk guru, peran penting penilaian dalam hal ini yakni dapat dijadikan sebagai efektivitas pengajaran yang sudah disampaikan oleh guru tersebut. Yang keempat, guru sebagai pemimpin. Guru sebagai pemimpin dalam kelasnya dan juga sebagai anggota kelompok dari siswanya. Banyak tugas yang sifatnya manajerial yang harus dilakukan guru, seperti memelihara ketertiban kelas, mengatur ruangan, menyusun laporan bagi pihak yang memerlukan, dan lain sebagainya. Yang kelima, guru sebagai petunjuk jalan bagi sumber-sumber. Nah, yang dimaksud dalam hal ini yakni guru harus menyediakan sumber yang memungkinkan siswa dapat banyak memperoleh pengalaman. Kemampuan guru menyediakan dan menunjukkan jalan ke arah sumber-sumber tersebut sangat diperlukan. Nah, mengenai sumber-sumber belajar, Kartis mengemukakan guru harus memiliki komponen-komponen lingkungan tertentu.
meliputi sumber-sumber guru, sumber-sumber manusia, sumber-sumber masyarakat, sumber-sumber media, dan sumber-sumber kepustakaan. Lalu peran guru dalam bimbingan konseling ditinjau secara sempit yang terakhir, yakni guru sebagai fasilitator. Guru sebagai fasilitator berperan menjadi pembantu dalam pengalaman belajar siswa, membantu perubahan lingkungan, serta membantu terjadinya proses belajar. Guru berkewajiban menciptakan iklim kelas atau pengalaman kelas, lalu membantu membuka rahasia dan menjelaskan maksud-maksud individu dalam kelas, mengimplementasikan tujuan-tujuan yang bermakna bagi siswa, mengorganisasi sumber-sumber belajar, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya yakni bentuk-bentuk bimbingan guru terhadap siswa. Tugas dan tanggung jawab utama guru adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran siswa. Namun, peran dan kontribusi guru mata pelajaran sangat diharapkan bagi kepentingan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Bahkan dalam batas-batas tertentu, guru dapat bertindak sebagai konselor. Peran yang dijalankan guru yaitu sebagai pembimbing untuk membimbing siswa ke arah yang lebih baik. Dalam membimbing ke arah yang lebih baik, guru harus memiliki pemahaman tentang anak yang sedang dibimbingnya. Sementara itu, berkenaan dengan guru mata pelajaran dalam bimbingan konseling, guru-guru mata pelajaran melakukan pendekatan kepada siswa harus manusiawi, religius, bersahabat, ramah, mendorong, konkret, dan menghargai tanpa syarat. Bentuk-bentuk bimbingan guru terhadap siswa yang pertama, tanggung jawab guru-guru mata pelajaran dalam bimbingan konseling adalah membantu memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling kepada siswa, membantu guru pembimbing atau konselor mengidentifikasi siswa-siswa yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling, serta membantu mengumpulkan data dan informasi mengenai siswa-siswa tersebut. Mengalih tangankan siswa yang memerlukan pelayanan bimbingan dan konseling kepada guru ataupun pembimbing atau konselor yang lebih ahli dalam bidangnya. Menerima siswa alih tangan dari guru pembimbing atau konselor, yaitu siswa menuntut guru pembimbing atau konselor memerlukan pelayanan pengajar, membantu mengembangkan suasana kelas, hubungan guru dengan siswa ataupun hubungan siswa dengan antar siswa akan menunjang pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling, memberikan kesempatan dan kemudahan kepada siswa yang memerlukan bimbingan atau kegiatan bimbingan konseling untuk mengikuti kegiatan yang dimaksudkan itu. Lalu selanjutnya, berpartisipasi dalam kegiatan khusus penanganan masalah siswa seperti konferensi kasus. Lalu membantu pengumpulan informasi yang diperlukan dalam rangka pelayanan bimbingan dan konseling serta upaya tindak lanjutnya. Implementasi BK dalam pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi sangat menentukan keberhasilan proses belajar mengajar. Oleh karena itu, peranan guru kelas dalam pelaksanaan bimbingan konseling sangat penting dalam rangka mengefektifkan pencapaian pembelajaran yang sudah dirumuskan. Nah, lalu pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Rizka Nurwati Anwar. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nurwati Anwar dengan NIM 11920600084. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan di poin kedua mengenai peran guru dalam kegiatan bimbingan konseling. Nah, peran guru di sekolah itu berperan sebagai perancang pembelajaran, pengelola pembelajaran, penilai hasil belajar dari peserta didik, kemudian sebagai pengarah pembelajaran, dan yang terakhir adalah sebagai pembimbing dari peserta didik. Nah,
Guru juga berperan dalam keluarga sebagai pendidik di lingkungan keluarga. Kemudian guru juga berperan dalam masyarakat sebagai pembina masyarakat, kemudian sebagai penemu masyarakat, di mana guru ini akan membentuk peserta didik untuk menjalani kehidupan bermasyarakat. Kemudian sebagai agen masyarakat. Nah, di mana guru juga bisa menjadi pelantara dari masyarakat kepada pemerintah, terutama dalam hal pendidikan. Nah, jika dilihat dari segi diri pribadinya, guru juga berperan sebagai yang pertama pekerja sosial, yaitu seorang yang harus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian sebagai pelajar dan ilmuwan. Nah, maksud sebagai pelajar dan ilmuwan ini, seorang guru harus terus mengembangkan potensi keilmuannya, karena tidak bisa dipungkiri bahwa di zaman yang sekarang ini, sumber pengetahuan yang akan didapat peserta didik itu bisa berasal dari mana saja, seperti media sosial atau internet dan lain sebagainya. Jadi guru itu bukan satu-satunya lagi orang yang berkuasa dalam pengetahuan. Jadi harus terus mengembangkan potensi keilmuannya. Nah, kemudian sebagai model keteladanan. Nah, sebagai model keteladanan ini, seorang guru dituntut untuk memiliki kepribadian yang baik, karena pasti setiap kegiatan di dalam kelas itu peserta didik akan melihat sosok seorang guru, dan mereka juga akan mencontoh kepribadian dari guru tersebut. Kemudian sebagai orang tua. Nah, memang sudah pasti ya, seorang guru adalah orang tua kedua bagi peserta didik di sekolah. Kemudian ada pemberi keselamatan bagi setiap peserta didik. Nah, seorang guru dituntut untuk memberikan rasa aman kepada peserta didik ketika peserta didik tersebut dididik oleh guru. Kemudian Sadirman mengatakan bahwa ada 9 peran guru dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Yang pertama, berperan sebagai informator. Guru diharapkan melaksanakan pembelajaran dengan cara mengajar yang informatif, laboratorium studi lapangan, dan sumber informasi bagi kegiatan akademik maupun umum. Yang kedua, sebagai organisator. Guru sebagai pengelola akademik, silabus, jadwal pelajaran, dan lain-lain. Kemudian berperan sebagai orang tua. Nah, sudah pasti ya, karena guru itu merupakan orang tua kedua bagi peserta didik di sekolah. Kemudian sebagai direktor, atau guru harus membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa supaya mencapai tujuan yang dicita-citakan. Kemudian berperan sebagai motivator. Seorang guru harus mampu merangsang dan memberikan dorongan terhadap peserta didik agar peserta didik mengembangkan potensi atau kemampuannya. Kemudian agar peserta didik dapat beraktivitas dan berkreatif dalam proses pembelajaran. Kemudian ada sebagai inisiator, atau guru sebagai pencetus ide-ide baru dalam proses belajar mengajar. Kemudian ada transmitter. Guru bertindak sebagai penyebar kebijaksanaan dalam pendidikan dan pengetahuan. Kemudian sebagai fasilitator, guru akan memberikan fasilitas atau kemudahan dalam proses belajar mengajar. Kemudian sebagai mediator, guru sebagai penengah dalam kegiatan belajar siswa. Kemudian sebagai evaluator, guru mempunyai otoritas
untuk menilai prestasi peserta didik dalam bidang akademik maupun perilaku sosialnya, sehingga dapat menentukan bagaimana peserta didik itu berhasil atau tidak. Poin yang ketiga, dilihat dari sudut pandang secara psikologis, guru memiliki peran sebagai yang pertama sebagai pakar psikologi pendidikan. Artinya, guru merupakan seseorang yang memahami psikologi pendidikan dan mampu mengamalkannya dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pendidik. Kemudian yang kedua adalah sebagai seniman dalam hubungan antar manusia. Artinya, guru adalah orang yang memiliki kemampuan menciptakan suasana atau hubungan antar manusia, khususnya dengan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, kemudian sebagai pembentuk kelompok, yaitu guru mampu memberikan atau membentuk kelompok dan aktivitasnya sebagai cara untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian ada sebagai catalytic agent atau inovator. Nah, guru merupakan orang yang mampu menciptakan suatu pembaruan bagi sesuatu hal yang baik atau positif. Kemudian sebagai petugas kesehatan mental, di mana guru mempunyai tanggung jawab untuk terciptanya kesehatan mental para peserta didik. Sementara itu, Doyle mengemukakan bahwa ada dua peran utama guru dalam pembelajaran. Yang pertama adalah menciptakan keteraturan. Nah, keteraturan di sini mencakup hal-hal yang terkait langsung atau tidak langsung dalam proses pembelajaran, seperti tata letak duduk siswa, kedisiplinan siswa di dalam kelas, kemudian interaksi peserta didik dengan sesamanya atau dengan guru, kemudian pengelolaan sumber belajar, pengelolaan bahan belajar, kemudian prosedur dan sistem yang mendukung proses pembelajaran, lingkungan belajar, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah memfasilitasi proses belajar. Kemudian poin keempat adalah peran wali kelas dalam pelayanan, bimbingan, dan konseling. Nah, yang pertama berperan membantu guru pembimbing atau konselor dalam melaksanakan tugas-tugasnya, terutama dalam kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua adalah membantu guru mata pelajaran melaksanakan peranannya dalam pelayanan, bimbingan, dan konseling, terutama dalam kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Dan yang ketiga adalah memberikan kesempatan atau kemudahan bagi siswa di kelas yang menjadi tanggung jawabnya untuk melaksanakan dan mengikuti kegiatan bimbingan konseling. Kemudian berpartisipasi aktif dalam kegiatan khusus bimbingan konseling seperti konferensi kasus. Kemudian mengalih tangankan siswa yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling kepada guru pembimbing atau konselor. Dan yang terakhir adalah kerjasama guru dan konselor dalam layanan bimbingan konseling. Kemudian poin yang terakhir adalah peran guru pembimbing atau konselor. Nah, peran dari guru pembimbing dan konselor adalah sebagai pelaksana utama dalam kegiatan bimbingan dan konseling, dan juga sebagai tenaga ahli dalam bidang bimbingan dan konseling. Nah, adapun hal-hal yang harus diperhatikan oleh guru pembimbing atau penyuluh. Yang pertama adalah kualifikasi dan pendidikan guru penyuluh atau guru pembimbing. Nah, pendidikan minimal yang harus dimiliki oleh guru penyuluh atau pembimbing adalah sebagai sarjana muda. Kemudian kualifikasi atau keahlian yang harus dimiliki oleh guru pembimbing atau penyuluh diantaranya adalah kecakapan skolastik, kemudian minat terhadap pekerjaannya, dan berkepribadian yang baik. Nah, kualifikasi atau keahlian ini sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan tugasnya agar berjalan dengan baik. Kemudian,
Hal yang kedua adalah kewajiban dan tanggung jawab guru penyuluh atau pembimbing. Nah, guru penyuluh bertanggung jawab untuk melaksanakan bimbingan pendidikan atau bimbingan pada masalah-masalah atau kasus-kasus pribadi. Kemudian, guru penyuluh harus menetapkan kasus-kasus yang perlu mendapatkan perhatiannya dengan segera. Caranya dengan meneliti catatan-catatan sekolah, kemudian mengadakan pertemuan dengan anggota-anggota staf sekolah yang lain, dan melaksanakan observasi. Sekian pembahasan yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.